Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga ada Prof. Ibnu dan juga Pak Amir Syah. Saya mau ke Pak Amir Syah lagi. Pak Amir Syah tadi sudah menyampaikan kalau ini sudah berjalan, ada proses hukum yang saat ini ditunggu. Tapi kalau dari Pak Amir Syah sebagai Sekjen MUI sendiri melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Ferdinand Huta Hayan, apa yang disampaikan, ini memang menyasar pada agama-agama tertentu, tadi seperti yang disampaikan Prof. Ibnu juga. Iya, jadi seperti saya katakan di awal tadi, bahwa ungkapan dalam bentuk cuitan itu kan sebuah fakta ya. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada pada mens rea, niat beliau tertulis. Jadi karena itu menurut saya tidak main-main ya soal tulisan itu. Dan beliau harus bertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban beliau menurut saya tidak cukup minta maaf. Oke. Ya. Kenapa? Karena di sisi lain dia mengatakan tadi melakukan sudah minta maaf tapi ya tidak konsisten dengan permohonan maafnya. Nah biarlah proses hukum itu berjalan secara prosedural dan substansial sehingga proses hukum ini ya apa yang dilakukan oleh berbagai pihak oleh masyarakat ya kita mendorong karena itu kan merupakan taat asas sebagai negara hukum yang harus kita hargai dan kita hormati. Saya kira begitu. Oke, meskipun dengan kalau kita melihat ke belakang, Ferdinand Huta Hayan ini cukup sering sepertinya ya Pak Amir Syah memberikan cuitan-cuitan di Twitter yang menyinggung soal iman atau keimanan dan juga agama-agama tertentu. Ya, jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, ini harus menjadi pembelajaran berharga ya bagi semua pihak, termasuk beliau sendiri. Dan pembelajaran ini harus beliau pertanggungjawabkan di meja hukum. Oke. Ya, mengapa? Karena seperti kata Prof. Ibnu tadi, supaya tidak liar, ya, supaya kita semua menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kita minta aparat penegak hukum secara proporsional dan profesional di dalam penegakan hukum ini supaya bisa mewujudkan rasa keadilan, dan rasa keadilan bagi semua pihak ini kan penting agar terwujud satu tatanan kehidupan beragama, berbangsa, bernegara yang maslahat ammah, yaitu maslahat bagi semua orang. Dan saya minta hal-hal yang semacam ini tidak terulang lagi ya, karena tugas kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini banyak PR menurut saya. Kita masih belum selesai pandemi COVID dengan varian Omicron. Kita harus berjibaku lagi nih, jangan sampai menimbulkan kegaduhan begitu ya Pak Amir Syah. Iya, saya kira gitu. Baik, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Prof. Ibnu lagi. Prof. Ibnu, begini, kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ferdinand mengatakan bahwa ini tidak menyasar kelompok tertentu kok, nggak menyasar agama tertentu juga, tapi kemudian menggunakan instrumen media sosial untuk menyampaikan pendapat. Menurut Anda apa goalsnya atau tujuannya? Iya, jadi kan pertama media sosial itu bukan media pribadi, sudah media umum ya, walaupun dikelola pribadi. Yang kedua, dari segi forensik komunikasi kelihatan di situ ada tata kalimat yang ditulis ya, dua lambang yang kita bisa pegang. Pertama Allah, kedua lemah kan begitu, atau yang lanjutnya perlu dibela kan begitu ya. Jadi ini kan perlu digali ya. Nah, untuk menemukan mens rea itu dari forensik komunikasi salah satunya adalah komponen saya sebut dengan namanya inocentity, keluguan gitu ya. Kalau ngelihat Pak Ferdinand bukan orang lugu saya kira, apalagi sudah berulang kali juga membuat postingan yang seperti itu. Jadi, nah Pak Polisi bisa menggali sebagai orang yang bukan lagi orang lugu, tapi orang punya wawasan, sudah jadi public figure, lalu udah bergerak di bidang politik. Ini kan bisa ditanya kan kalau dia mengatakan oh saya tidak bermaksud apa-apa. Itu bukan orang lugu beliau itu. Jadi gini, mungkin tapi saya konfirmasi dulu. Prof. Ibnu mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan ini adalah sebagai tools untuk mencapai tujuan tertentu. Itu yang harus ditanya ke beliau, ke Pak Ferdinand. Tujuannya apa gitu? Maksudnya apa? Apakah ini penguatan keimanan pribadi dia misalnya, atau bermaksud untuk menohok
kelompok agama tertentu begitu. Jadi Gitu. rekam jejak yang dilakukan oleh seorang Ferdinand Huta Hayan yang cukup sering memberikan cuitan-cuitan, tadi soal keluguan juga, ini menjadi poin kemudian yang membedakan kalau kita lihat Prof soalnya yang curhat soal iman, keimanan ini kan kayaknya cukup banyak juga di media iya. sosial. Tapi poinnya yang kemudian dijadikan ini salah itu. Iya, karena beliau itu kan tadi sekali lagi bukan orang inosen, bukan orang Oke. biasa, udah terdidik, udah punya public figure lah begitu masuknya ya. Kedua, ada aspek yang intertekstualitinya juga ada kan, di beberapa waktu tertentu sudah juga mengatakan hal itu. Dan satu lagi barangkali yang harus juga diperhatikan ini aspek yang saya menyebutnya aspek culturality-nya. Kebudayaan ini kan masyarakat kita sosiologisnya masyarakat beragama begitu. Jadi siapapun akan mengatakan yang beragama, apapun agamanya akan mengatakan Tuhannya itu maha perkasa, maha kuat, maha bijaksana, maha penolong. Jadi kalau ada orang yang berupaya gitu ya, berjuang lah begitu sebutnya, membela Tuhannya, itu bukan Tuhannya yang dibela kan, kehormatannya, kemuliaannya. Kita bertuhan kepada beriman kepada Tuhan yang kita yakini. Lalu orang menghinanya misalnya gitu ya, orang menjelek-jelekannya. Kan yang Tuhannya sendiri mungkin tidak terhina memang. Tidak. Tapi kita sebagai pemeluknya, kok Tuhan saya dihina? Kan harus saya bela. Apa yang dibela? Kan kemuliaannya. Kemuliaannya, kebaikannya, kesempurnaannya. Nah, ketika dikatakan lemah, orang kan tersinggung. Ini agama manapun akan begitu. Gitu. Tapi menjadi pertanyaan juga, Prof. Apa yang kemudian bisa membedakan ya kalau kita bicara soal tata bahasa atau kalimat ya, bahwa sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana respon dan juga penyelidikan dari pihak kepolisian karena laporan sudah masuk, tapi membedakan kemudian bahwa oke, ini adalah menyasar organisasi atau kelompok tertentu atau agama tertentu atau ini merupakan tafsiran. Nah, itu gimana itu membedakan dua hal itu? Iya nggak bebas dari tafsir memang yang namanya sebuah pernyataan, tapi tafsir ada konteksnya. Kan di tanah air ini adalah kelompok-kelompok yang sudah juga suka teriak-teriak membela agama, membela Tuhan dan sebagainya kan begitu dalam medsosnya juga kan begitu. Nah, barangkali beliau sedang menyasar kelompok-kelompok itu begitu. Ya kamu ternyata Tuhanmu itu lemah kok perlu dibela begitu ya. Menyasar itu barangkali. Nah itu yang harus digali oleh pihak aparat. Dan ini kan prosesnya panjang. Ada pemeriksaan, ada penyelidikan, baru ada penyidikan, lalu ada proses berikutnya. Saya tidak tahu seperti apa. Ya, ahlinya itu polisi lah begitu ya. Kita akan tunggu nanti. Tapi Pak Amirsyah sedikit saja mungkin yang kemudian menjadi poin yang akan diperhatikan, yang akan terus dikawal. Ya. Jadi Indonesia yang dikenal sebagai negara yang mentinggi nilai-nilai moral, etika, beragama, sudah sepatutnya itu tidak sekedar verbal ya, tapi harus kita buktikan dalam perilaku ya, termasuk juga dalam ungkapan. Nah, itu poin pertama yang saya kira kita sepakat semua itu ya. Nah, sekarang sebaliknya, tatkala ada seorang warga bangsa yang membuat ungkapan, cuitan yang kemudian menyinggung perasaan umat beragama lain. Nah inilah yang saya kira perlu kita kejar dalam aspek-aspek penegakan hukum. Supaya apa? Supaya ungkapan-ungkapan semacam ini jangan jangan diulang-ulang, jangan dipraktekkan. Sebab ini menurut saya kontraproduktif. Karena apa? Karena kehidupan beragama Indonesia yang harus menjunjung tinggi bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana beragama yang baik, bagaimana. Karena agama itu kan harus membuat orang punya niat. Ya, dari niat itu aja orang beragama sudah dinilai oleh Allah. Jadi niatnya apa? Niatnya misalnya menjunjung tinggi kehidupan beragama. Niatnya untuk bagaimana dia meyakini Allah itu maha kuat, maha bijaksana, maha mengetahui. Tatkala orang ada mengatakan Tuhanmu itu tidak kuat, tidak bijaksana, tidak mengetahui. Nah ini kan justru menimbulkan kontraproduktif yang menurut saya sangat-sangat tidak sesuai dengan niat kehidupan beragama bagi semua umat beragama. Saya yakin ya, semua umat beragama ini dia akan percaya bahwa Tuhannya itu maha kuat, maha bijaksana, maha mengetahui. Tatkala sebaliknya dia mengatakan demikian, justru inilah yang menurut saya tidak konsisten ya.
saya nggak tahu kehidupan beragamanya apa betul dia berjalan baik atau tidak gitu. Ya, jadi kehidupan beragama itu harus mencerminkan kehidupan yang santun, yang tutur kata yang baik, jangan membingungkan orang, ya. Justru menimbulkan suasana kehidupan yang aman dan damai. Baik, Pak Nah, Mirsya. atas dasar itulah, sekali lagi, saya mendorong aparat penegak hukum, pihak kepolisian, betul-betul bagaimana mampu untuk menegakkan proses-proses hukum. Baik, nanti kita akan Agar tunggu, apa? Pak Mirsya. Agar hal-hal yang semacam ini tidak terulang lagi. Oke, Saya kira kita begitu. nanti akan tunggu ya bagaimana kemudian respon dan juga perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian karena laporan juga sudah masuk. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Amirsyah dan juga Prof. Ibnu Sama-sama, ya. sudah meluangkan bergabung di waktu. Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Ya. semuanya.